warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eva Yunita. Saya ingin menyampaikan sedikit ringkasan dari hukum media atau pers di Indonesia. Dari pertemuan 1 sampai ke 7. Dari bab 1 membahas tentang pengertian hukum, unsur, ciri, sifat, jenis, dan tujuan hukum. Unsur-unsur hukum mencakup beberapa unsur, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia. Peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Peraturan bersifat memaksa, sanksi bersifat tegas. Ciri hukum adanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Untuk sifat hukum, hukum merupakan sifat mengatur dan memaksa hukum. Untuk jenis hukum meliputi hukum material, hukum publik, hukum perdata, hukum formal, hukum pidana, hukum tata negara, tujuan hukum. Untuk bab 2 membahas tentang pengertian media massa, pengertian pers, pokok-pokok hukum media yang meliputi ruang lingkup. Yang kedua, ruang lingkup di Amerika Serikat. Yang ketiga, balasan istilah hukum media yang meliputi hukum pers, merujuk tentang keberadaan pers cetak dalam segala aspeknya. Hukum komunikasi yang mengatur berkaitan dengan aspek telekomunikasi. Hukum media mengatur ketentuan media massa sebagai alat komunikasi massa. Hukum penyiaran berkaitan dengan media penyiaran yang meliputi TV, radio, dan film. Untuk pengertian pers atau media, pers sebagai pilar keempat negara demokrasi selatan Trias Politika. Untuk reformasi hukum pers di Indonesia, pertama, kemerdekaan hukum pers sebagai diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pers nasional harus melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebagai mungkin. Keempat, pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia. Kelima, undang-undang pers lama tidak sesuai perkembangan zaman. Untuk bab ketiga, membahas tentang sejarah media massa, perkembangan hukum media cetak elektronik. C. Sejarah media di Indonesia, media cetak, dan media penyiaran. Nah, sekarang untuk bab 5 menjelaskan tentang fungsi pers untuk penyiaran informasi. Media massa, khususnya pers, adalah sarana masyarakat untuk memperoleh beragam informasi yang dibutuhkan masyarakat atau khalayak mendapat informasi melalui berlangganan surat kabar atau menonton siaran televisi dan radio. Perkembangan teknologi membuat media cetak maupun elektronik berubah dalam bentuk digital. Untuk yang B, fungsi pers untuk mendidik. C, fungsi pers untuk menghibur. Yang sebagai materi atau isi pers yang bersifat hiburan akan diberi oleh khalayak yang merasa jenuh dengan informasi yang berbobot. Untuk D, fungsi kontrol sosial, dan pers berfungsi untuk mempengaruhi. Pers nasional sebagai lembaga sosial yang mengontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Untuk E, pers di Indonesia sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai kontrol sosial, sebagai lembaga ekonomi. Untuk F, karakteristik pers, komunikasi langsung satu arah, komunikasi melembaga,
pesan bersifat umum, daya persuasi media cetak lebih tinggi dibandingkan persuasi media elektronik. Kalayak heterogen, pesan-pesan yang disiarkan media cetak dapat disimpan. Untuk G, peran umum pers sebagai kolaborasi, pengawasan lingkungan, fasilitator, kritikus. Untuk yang H, kebebasan pers atau freedom of the press. Kebebasan pers adalah kebebasan untuk mempublikasi segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelum dan sesudahnya. Tanggal 3 Mei setiap tahun diperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, dan di Indonesia diputuskan tanggal 1-4 Mei 2017. Manfaat mempelajari fungsi pers dapat mengetahui berbagai macam fungsi pers yang berlaku secara universal maupun berlaku di Indonesia. Untuk yang terakhir, bab 5. Pengertian Dewan Pers. Dewan Pers adalah independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Zaman Orde Baru, fungsi Dewan Pers saat itu sebagai pendamping pemerintah serta bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional. Untuk zaman Orde Baru, fungsi Dewan Pers tidak berubah, yaitu sebagai nasihat pemerintah terutama untuk Departemen Penerapan. Zaman Reformasi disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Fungsi Dewan Pers zaman Reformasi menurut pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers berfungsi sebagai melindungi kemerdekaan, melakukan pengkajian, mendapatkan dan menguasai pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengadaan masyarakat atas kuasa-kuasa, mengembangkan komunikasi antara pers, memfasilitasi organisasi pers, dan mendata perusahaan pers. Untuk anggota Dewan Pers, struktur kelembagaan: Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegak Etika Pers, Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Komisi Pendidikan dan Pelatihan, Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri. Untuk yang B, sejarah Dewan Pers, kronologi pembukaan Dewan Pers. Sidang pleno ke-45 Dewan Pers di Jogja, 20-22 Februari 2000, menerima laporan hasil kerja Badan Pekerja Dewan Pers. Sidang pleno itu selanjutnya memutuskan menyeleksi para calon anggota Dewan Pers. Tugas dan fungsi Dewan Pers: menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik, mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers, menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat. Untuk etika Dewan Pers, wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. Wartawan Indonesia sebagai mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan sebagai melayani hak jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.